Ya, mari Bapak Ibu kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kalau kita lihat tentang cerita tentang Yusuf, bagaimana dia mengalami 7D, dia dijual, kemudian dia dibuang, ya. Kemudian saudara, dia mengalami yang namanya dipenjarakan, dia mengalami yang namanya difitnah, kemudian terakhir dia dipromosi oleh Tuhan. Ini perjalanan yang tidak mudah dari seorang anak muda yang bernama Yusuf, umurnya 17 tahun waktu itu. Dan dia harus menjalani itu selama 13 tahun. Satu hal yang sangat sulit dilakukan oleh banyak orang, yaitu mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Dan saya pikir bahwa ini hal yang tidak mudah, karena semua orang kepinginnya diterima oleh banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa sekalipun dia salah, dia kepingin diterima oleh banyak orang. Tapi kenyataan yang ada adalah sangat sulit. Ya, satu hal yang sangat sulit dilakukan yaitu mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, menipu Anda, kalau ada orang yang mengingkari janjinya kepada saudara, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, rekan kerja dengan rekan kerja, bagi saya itu sesuatu yang sulit dilakukan. Tetapi kalau kita melakukannya, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Amin. Kita lihat tentang kehidupan Yusuf tadi. Yusuf punya alasan untuk balas saudara-saudara. Dia punya kekuatan, dia Perdana Menteri pada waktu itu. Satu perkataan, maka semua kepala saudara-saudaranya lepas daripada tubuh mereka. Tapi Yusuf tidak melakukan itu, dia membalasnya dengan memberkati mereka. Karena dia tahu bahwa Tuhan telah memberkati dia. Saya percaya bahwa saling mengasihi dan saling mengampuni sangat identik dengan kehidupan orang percaya. Jadi kalau orang percaya masih hidup dan masih mengingat-ingat kesalahan orang, masih tidak mau mengampuni orang lain, itu bukan orang percaya. Ya, itu bukan orang percaya. Yang terus mengingat dosa saudara adalah setan. Yang terus mengintimidasi kita, itu setan. Tuhan datang untuk memberkati kita. Amin. Tuhan datang untuk memberkati kita. Jadi kehidupan kekristenan itu identiknya adalah dengan melupakan kesalahan orang lain. Mengampuni dan terus mengingat, itu namanya tingkatan menyesal.
Tapi mengampuni dan melupakan itu adalah kehidupan orang percaya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, mengampuni dan masih mengingat kesalahan orang lain itu tingkatannya menyesal. Ya, jadi kita belum mengampuni itu sesungguhnya. Tapi kalau Bapak Ibu mengampuni dan melupakan, itu namanya saudara dan saya membawa gaya hidup Tuhan di muka bumi ini. Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, salah satu perkataannya adalah ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita hidup ini karena pengampunan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu ingin melihat bahwa kehidupan kita, anak-anak kita, generasi kita diberkati oleh Tuhan, maka belajarlah hidup dalam pengampunan. Kalau Bapak Ibu mau lihat bahwa tubuhmu sehat, kalau Bapak Ibu mau lihat bahwa usahamu berjalan dengan baik, belajar mengampuni orang yang buat salah kepada Anda. Maka Bapak Ibu akan melihat terobosan besar, melihat perkara-perkara besar, berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan atas hidup saudara. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Selama waktu dia mengalami masa-masa kesusahan, dia tidak menyimpan sakit hati sama sekali. Dan Tuhan memberkati dia, mimpi-mimpinya menjadi satu kenyataan. Semua rancangan Tuhan dalam hidupnya menjadi satu kenyataan. Bahkan tadi kalau ayat 20, dia berkata, mungkin untuk maksud inilah Tuhan mengirim aku lebih dulu, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi, kata tetapi artinya meniadakan niat jahat yang tadi. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini kata seorang anak muda. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya percaya bahwa firman Allah menasihati kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah. Serta mohonlah berkat atas orang tersebut. Tuhan tidak suruh kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tidak suruh kita membalas kebencian dengan kebencian. Tuhan tidak suruh kita membalas iri hati dengan iri hati. Tapi Tuhan suruh kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan suruh kita membalas niat jahat orang dengan memberkati dia, dengan mendoakan dia. Hal itu berarti bahwa ketika kita disakiti, jangan membalas menyakitinya. Betul? Atau jangan menyimpan kepahitan di hati kita. Saya percaya bahwa ini sesuatu yang tadi saya mulai bahwa tidak mudah. Tapi kalau Bapak Ibu melakukannya, bagi manusia tidak mudah. Tapi kalau firman Allah tulis bahwa kita sanggup lakukan, bahwa kita mampu lakukan, tidak mudah itu bagi orang yang sombong. Tapi bagi orang yang mau mengikuti Tuhan, dia sanggup melakukannya. Amin. Tetapi ketika harus tetap mengasihi serta berusaha untuk mengampuni, dan harus untuk melupakan kesalahan mereka, maka kita sedang belajar kehidupan Kristus yang akan kita bagikan kepada begitu banyak orang. Generasi kita, anak-anak kita akan melihatnya. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang kita perlu belajar untuk mempraktekkan bagaimana mengampuni kesalahan dan melupakan kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka kepadanya, yaitu kita belajar dari kehidupan tokoh ini, yaitu Yusuf. Yusuf itu arti namanya adalah let him add, Tuhan yang menambahkan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau Anda ditambahkan perkara-perkara besar, berkat oleh Tuhan? Bapak Ibu mau melewati yang namanya belajar mengampuni dan melupakan. Amin. Dan Alkitab mencatat tentang Yusuf. Dia mengasihi saudara-saudaranya walaupun mereka menyakitinya. Dan begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf karena ulah daripada saudara-saudaranya. Saudara, dia mengalami yang namanya dia diiri hati, ya. Kemudian dia dijual, saudara. Dia dijual sebagai budak. Ya, dia dijual sebagai budak, saudara. Dia ada di pasar budak, kemudian didapati oleh Potifar, lalu diambil, lalu ditaruh untuk mengurusi rumahnya. Seisi rumahnya. Yusuf bertanggung jawab kepada seisi rumahnya. Dan Alkitab katakan bahwa dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ketika dia menjadi budak. Tapi Yusuf belajar untuk tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Amin. Yusuf belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bahwa rancangan Tuhan bagi dia adalah rancangan yang terbaik. Tadi ayat 20 berkata begini, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk sebuah kebaikan. Amin. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Bahkan setelah ia berhasil menjadi pejabat penting di Mesir, Perdana Menteri waktu itu, ia memberkati saudara-saudaranya dengan memelihara seluruh kehidupan mereka. Saudara, orang buat jahat Anda berikan makan kepada mereka. Orang buat jahat tapi Anda menolong mereka. Orang buat jahat tapi Anda terus memberi bagi mereka. Maka Alkitab katakan begini, Anda menaruh bara api di atas kepala mereka. Artinya bahwa penghukuman itu bukan haknya kita, penghakiman itu bukan haknya kita. Bagian yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah pada pagi hari ini kita belajar kalau orang buat salah kepada kita, belajar mengampuni dan melupakan. Beberapa hal yang mari kita belajar sama-sama, beberapa hal yang harus kita sadari. Yang pertama adalah gini, kebencian adalah cara iblis untuk merusak hidup kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kebencian adalah cara iblis untuk merusak hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang hidup bertahun-tahun dengan kebencian di hatinya. Bahkan dia udah masuk di gereja, dia bilang dia baca Alkitab, tapi dia masih tetap membenci orang lain. Karena orang pernah buat salah, lalu dia terus mengingat kesalahan orang itu. Orang pernah buat jahat kepadanya, orang pernah iri hati kepada dia, kemudian terus ingat kesalahan orang itu. Saya beritahukan kepada saudara, bahkan bukan cuma jemaat Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan juga, yang ketika orang pernah buat salah kepada dia, ingat seumur hidupnya. Dan rasanya orang itu masuk dalam blacklist, daftar hitam dalam kehidupannya. Kebencian, ingat. Ketika kita membenci seseorang, itu adalah cara iblis untuk merusak hidup kita. Bukan cuma pribadi kita, generasi yang akan datang. Iblis ingin hidup kita hancur. Iblis ingin kita melewati kehidupan penuh dengan kebencian. Iblis ingin kita hidup tidak tenang. Iblis ingin kita hidup di dalam sakit hati. Saudara, orang sakit hati itu hidup tidak tenang. Ketika Anda dengar namanya, maka Anda tidur nggak enak, makan nggak enak, minum nggak enak. Padahal orang yang Anda ingat namanya itu lagi jalan-jalan di mall, lagi makan enak, lagi ketawa, lagi sukacita. Tapi Anda yang sakit hati dengan dia, lagi nggak bisa tidur, darahnya naik, saudara. Ya, jantung berdebar-debar. Membuat Anda hidup tidak tenang, dan itu cara setan untuk menyiksa saudara. Iblis punya tujuan, yaitu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Siapa sih yang nggak pernah buat salah kepada seseorang? Saudara, yang tidak pernah buat salah kepada orang lain itu cuma Tuhan sebagai manusia ketika dia datang ke dunia ini. Tapi kita semua pernah buat salah. Ketika saudara dan saya buat salah, maka ini yang harus kita ingat. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya tidak masuk dalam cara iblis untuk merusak hidup kita, yaitu melalui kebencian. Saya ingat ketika saya dulu sakit hati dengan papa saya, maka saya lari kepada dunia bela diri. Sebenarnya saudara, orang olahraga sebenarnya itu menyehatkan tubuh. Tapi saya datang dengan cara yang salah, sehingga akhirnya itu merusak hidup saya. Ada orang yang sakit hati larinya ke drugs, larinya ke pemakaian obat-obat terlarang, larinya kepada free sex, lari kepada pergaulan yang buruk, suka berkelahi. Kenapa? Karena penuh dengan kebencian. Orang terluka, cenderung melukai orang lain. Kalau saudara dan saya sakit hati, Anda cenderung melukai orang lain. Perkataanmu melukai, sikapmu melukai, bukan cuma melukai orang lain, Anda akan melukai Tuhan nanti. Dan Tuhan mau supaya kita tidak hidup dalam perangkap daripada setan ini. Amin. Kenapa? Karena itu akan merusak hidup kita. Setan datang bukan untuk membawa baik. Bapak Ibu pergi ke dukun, Bapak Ibu pergi ke paranormal tidak membawa baik. Itu akan merusak keluarga saudara, merusak hidup saudara, merusak pekerjaan saudara, merusak kesehatan Anda, merusak generasi yang akan datang. Kebencian adalah cara setan untuk merusak hidup kita. Ini hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kenapa sampai Tuhan mau kita mengampuni dan melupakan? Karena kebencian itu adalah cara setan untuk merusak hidup kita. Ketika kita melakukan itu, maka hidup kita akan hancur, hidup kita tidak akan jadi berkat bagi banyak orang. Ingat, cara setan itu adalah dia pelan-pelan tanpa Anda sadar, Anda sedang jatuh dalam perangkapnya. Hati-hati saudara, ketika orang buat salah kepada saudara, langsung ampuni. Pengampunan itu prinsipnya adalah vertikal dan horizontal. Anda datang minta ampun di hadapan Tuhan, minta ampun kepada orang bersangkutan, baru jadi tanda plus, tanda salib.
Itu jadi jembatan bagi saudara. Pengampunan adalah berkat untuk bagian-bagian yang retak dalam hidup kita. Kalau hari ini Bapak Ibu datang dengan hal sakit hati, maka Bapak Ibu tidak akan mungkin lihat sebuah jalan ketika kita datang dalam pengampunan. Beberapa hal yang kedua yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah kebencian. Merupakan cikal bakal terjadinya kejahatan. Ada orang yang membunuh. Ada orang yang tidak kenal saudaranya karena dimulai dengan kebencian. Dia tidak mau melupakan kesalahannya. Kebencian merupakan cikal bakal terjadinya kejahatan. Itu merupakan benih untuk saudara melihat kejahatan terjadi. Banyak orang saling berkelahi, banyak orang membunuh, tingkatan membunuh, dimulai dengan kebencian. Dia tidak bisa melupakan kesalahan orang lain. Tidak bisa melupakan bagaimana perkataan orang itu menyakiti dia, bagaimana perkataan orang itu membuat dia tersinggung. Dan ketika orang itu bicara, apapun diomongin tidak didengarkan, semuanya jadi salah. Ada banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kehidupan kita karena dilatar belakangi dengan kebencian. Alkitab suruh kita untuk menjaga hati kita supaya tetap murni. Dan saya percaya bahwa Tuhan sangat tahu kedalaman hati kita. Bukan cuma tahu, Tuhan bahkan lebih tahu isi hati saudara dan saya daripada Anda sendiri. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, kita harus menjaga hati kita sedemikian karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Harus menjaga hati kita sedemikian karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Firman Allah berkata begini, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan sangat mengetahui hati saudara dan saya. Apakah Anda mengasihi seseorang? Apakah Anda membenci seseorang? Ataukah Anda sudah mengampuni orang itu dengan segenap hati? Yang paling tahu hati kita adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika kita dapat menjaga kemurnian hati kita dengan firman Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, maka orang-orang di sekitar kita pun akan menyukai keberadaan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup dengan orang yang penuh dengan kebencian, maka Bapak Ibu juga akan takut satu waktu nanti Anda juga akan dibenci oleh orang itu. Tidak ada ketenangan ketika kita hidup dengan orang yang penuh dengan kebencian. Tidak ada damai sejahtera ketika saudara hidup dengan orang yang menyimpan sakit hati. Tapi saudara perhatikan Yusuf. Yusuf tidak menaruh kebencian sama sekali kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia berkata begini, tenang. Bahkan ketika orang datang berkata begini, bahwa ayahmu berkata, bahwa kamu harus melihat saudara-saudaramu. Yusuf menangis, saudara. Orang yang hatinya penuh dengan pengampunan itu, hatinya lembut, mudah disentuh. Tapi orang yang penuh dengan kebencian, mereka selalu mempertahankan hak dirinya, harga dirinya, tidak mau disalahkan. Mereka pikir bahwa mereka orang yang paling benar, bahkan mungkin lebih benar daripada kebenaran firman Tuhan, daripada pribadi Tuhan. Sehingga semua orang yang datang menegurnya, tidak ada yang mempan di hatinya. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, bahwa ketika kita datang dan tidak menyimpan kebencian di hati kita, maka kita akan disukai oleh banyak orang, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini beberapa hal penting yang harus Bapak, Ibu, dan saya ingat. Bahwa kebencian adalah cara iblis untuk merusak hidup kita. Yang kedua, kebencian merupakan cikal bakal terjadinya kejahatan dalam hidup saudara dan saya. Ingat bahwa saya dari seorang latar belakang yang sakit hati dengan orang tua saya. Dan Tuhan pulihkan sehingga saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta hari ini. Sehingga saya bisa menceritakan bagaimana nggak enaknya keadaan seperti itu. Bagaimana nggak enak, sehingga saya lari kepada dunia bela diri. Ketika masuk di pertandingan, saya lihat lawan, saya lihat papa saya, ini waktunya balas dendam. Saudara bisa bayangkan, kehidupan saya kacau, saudara. Saya nggak tahu tujuan hidup. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rancangan yang indah, sehingga saya dipulihkan, saya diselamatkan, saya ditolong oleh Tuhan, diperbaharui, dibentuk, sehingga hari ini saya hidup tidak dengan kebencian. Itu karena anugerah Tuhan.
Saya hidup dan saya berlatih untuk mengasihi orang lain. Saya bisa nolong orang-orang yang tadinya sakit hati, sehingga membawa mereka kepada jalan kebenaran, sehingga mereka hidup dalam pengampunan, tidak lagi dalam kebencian. Amin. Sehingga saya berani berkata bahwa kalau mengampuni dan tidak melupakan itu tingkatan menyesal. Tapi mengampuni dan melupakan itu adalah karakter Kristus yang Tuhan mau ada pada saudara dan saya. Kita harus melatih ini terus-menerus. Jangan masuk dalam perangkap tipu daya setan. Merusak hidup kita. Jangan kita menjadikan ini sebagai benih untuk cikal bakal membuat kejahatan atau berbuat kejahatan. Tapi yang ketiga adalah mengasihi, membawa kita kepada kemenangan. Bapak Ibu tulis, mengasihi, mengampuni, membawa saya kepada kemenangan. Alkitab berkata dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayat 25, berkata begini, jika kamu datang mempersembahkan korban, dan kamu teringat sesuatu kepada saudaramu dalam hatimu, maka tinggalkan dulu korbanmu. Alkitab katakan begini, pergi berdamai dulu dengan saudaramu, setelah itu baru datang persembahkan korban. Jangan berdoa, jangan datang pujian, jangan datang ibadah, sebelum saudara dan saya menyelesaikan isi hatimu, sebelum saudara mengampuni saudara. Kita datang menyembah Tuhan, ketika kita datang ibadah. Ada orang datang ibadah tapi masih sakit hati. Kalau hari ini Bapak Ibu datang dan masih simpan sakit hati, dengarkan firman Tuhan ini, selesai ini, langsung cari orangnya, minta ampun. Amin. Pak, saya sudah minta ampun, tapi dia nggak bilang apa-apa. Alkitab katakan gini, tidak perlu Bapak Ibu lihat reaksi orang. Dia ampuni atau tidak ampuni, itu bukan tugas saudara dan saya. Ketika Yesus mengampuni, apakah Bapak Ibu lihat begini, bahwa ahli Taurat berkata, kami mengampuni engkau? Tidak ada. Mengampuni adalah sikap hati kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Ketika orang tidak ampuni kita, yang penting hati kita tulus, suci. Membawa kita kepada kemenangan ketika kita mengasihi dan mengampuni seseorang. Iblis ingin memperdaya dan menghancurkan kita lewat kebencian dan sakit hati. Haleluya. Setan ingin memperdaya kita. Makanya Bapak Ibu, lihat ketika orang sakit hati, dia selalu berkelit sama sini. Dan kalau orang sakit hati, ketika didoain akan terjadi manifestasi. Kalau Bapak Ibu doain orang ini dari pagi sampai pagi, dia akan terus manifestasi. Dan orang akan lihat seperti begitu banyak roh jahat seperti ada pada dia, sepertinya wah kelepasannya heboh banget. Tapi kalau Bapak Ibu peka dengan Tuhan, maka selesaikan dulu akar masalahnya. Salah satu akar masalah dalam kehidupan kekristenan adalah sakit hati. Sakit hati akan menumbuhkan kebencian, menumbuhkan pembunuhan, menumbuhkan pergaulan yang buruk, menumbuhkan free sex. Dia akan cari kehidupannya. Dia akan cari jati dirinya. Dia akan tunjukkan kepada orang lain bahwa saya bisa. Karena di rumahnya mungkin tidak diakui. Karena dia terus disalahkan, dia dilukai. Dan saya percaya bahwa keadaan ini bisa dikalahkan dengan mengasihi, mengampuni, membawa kita kepada kemenangan. Amin. Dengan kita berhasil mengasihi orang yang telah menyakiti kita, itu berarti kita telah menang dari tipu daya setan. Kita telah menutup pintu rapat-rapat kepada iblis. Berkali-kali saya doakan kepada orang-orang yang datang konseling, dan mereka berkata begini, Pak Pendeta, saya sakit hati dengan orang tua saya. Saya cerita tentang kehidupan saya, bahwa kita hidup di dalam sakit hati itu tidak membawa keuntungan. Boleh nanti tunjukkan ke saya Amsal 25, ayat 21 sampai ayat 22. Itu tidak membawa kemenangan sama sekali. Itu akan membawa keterpurukan. Itu akan membawa kita sepertinya mau menonjolkan diri kepada orang lain. Kita cuma cari pengakuan dari manusia, tapi kita tidak cari perkenanan Tuhan. Mengasihi, mengampuni itu membawa kita kepada kemenangan. Saya ingat ketika saya datang dan saya minta ampun dari papa saya. Saya datang dan saya peluk papa saya dan saya katakan, Papa, saya minta ampun, saya anak nakal, saya anak kurang ajar, saya anak tidak tahu diuntung. Papa saya diam aja, tangannya lurus ke bawah. Saya peluk.
Lama saudara saya peluk mungkin 2-3 menit, tidak ada reaksi apapun daripada papa saya. Setelah itu mungkin sekitar 4-5 menit, saya lihat ada rasa tangan peluk saya. Dan papa saya katakan gini, memang kamu kurang ajar, memang kamu tidak tahu diri untuk. Ya. Dulu setiap perkataan orang tua saya pasti saya lawan. Apalagi papa saya, selalu saya lawan. Saya anak yang sangat kurang ajar. Kenapa? Karena saya rasa saya dibedain daripada saudara-saudara saya. Tapi ternyata cara orang tua didik kita beda-beda. Tidak ada orang tua yang mau membenci anaknya. Mungkin cara mereka kasar, cara mereka nggak benar. Tapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, mengasihi orang tua kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anaknya, kita bisa mengasihi para pemimpin kita. Maka saya percaya kita akan melihat bahwa Tuhan akan memproteksi kita. Kemenangan menjadi milik kita saat kita mampu mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Amsal 25 ayat 21-22. Alkitab berkata, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ayat 22 berkata begini. Ayat 22 berkata, tolong tunjukkan ayat 22-nya. Amsal 25 ayat 21-22. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Alkitab tidak berkata jika seterumu lapar, biarkan dia lapar sampai mati. Enggak ada ayatnya. Jika lawanmu lapar, jika seterumu lapar, jika orang yang menyakiti kamu lapar, beri dia makan roti. Jika ia haus, beri dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Urusan untuk membalas orang, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan suruh kita untuk mengasihi, melupakan, supaya kita membawa kemenangan. Kemenangan pertama terjadi bagi diri Bapak Ibu sendiri. Maka ketika Bapak Ibu mengampuni orang lain, maka akses kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi, akses kita untuk mendengar suara Tuhan, akses kita untuk mengalami mujizat, akses kita untuk ditolong oleh Tuhan, itu seperti pintu yang terbuka besar di depan saudara dan saya. Saya pernah melayani orang yang kanker payudara, kanker serviks. Alasannya setelah dicari masalahnya, sakit hati kepada suaminya, sakit hati kepada temannya, sakit hati kepada papanya, sakit hati kepada mama mertuanya atau papa mertuanya. Dan dia simpan ini selama bertahun-tahun. Sehingga itu terjadi tekanan dalam jiwanya. Salah satu inti selnya keluar, dia hidup di sel-sel yang lain dan tumbuh menjadi sebuah kanker yang ganas. Dan saya juga melihat dengan mata kepala sendiri beberapa kali, ketika orang itu mengampuni dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga menyembuhkan kansernya, dia sembuh total. Haleluya. Bapak Ibu, simpan sakit hati itu seperti simpan sampah di dalam dapur Bapak Ibu. Itu akan jadi sumber penyakit bagi kita. Matius pasal yang ke-6, ayat 14-15 berkata, jika kamu mengampuni, Bapa di sorga mengampuni. Tapi jika kamu tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kesalahan. Berarti bahwa orang yang tidak mengampuni, jangan mendoakan dia. Kenapa? Bapa di sorga juga tidak ampuni dia. Betul? Orang yang tidak mengampuni, dia harus datang dengarkan firman Tuhan. Dan dia harus memutuskan dari hatinya, bahwa apa yang dia lakukan ini sebuah kejahatan besar, karena Bapa di sorga pun tidak mendengarkan dia.
Ayat yang ke-14 berkata, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Wow. Satu-satunya dosa yang akan tetap menjadi dosa adalah dosa yang tidak mengampuni. Dan dosa itu juga akan membuat Bapa di sorga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Bapak Ibu mau dosa tidak diampuni oleh Tuhan? Jangan simpan sakit hati. Jangan simpan kebencian dalam hati. Mulailah mengampuni. Dan Bapak Ibu akan melihat terobosan besar terjadi. Satu waktu saya melayani seorang bapak. Mereka ini keluarga diberkati Tuhan. Tapi dia telepon saya dan dia berkata, Pastor, saya dengan kakak saya, kami bertengkar gara-gara warisan di rumah. Dan ketika bertengkar, setelah 1 tahun kemudian, saya nggak enak setiap dengar namanya, saya marah, Pastor. Ketika orang bicara namanya, saya katakan, jangan bicarakan nama orang itu, padahal itu kakaknya sendiri. Lalu 1 tahun kemudian, saya lihat bahwa bukan cuma saya sakit hati kepada kakak saya, tapi pekerjaan saya, bisnis saya pun mulai kolaps. Lama-lama saya nggak bisa bayar hutang bank. Lama-lama untuk makan pun kami susah. Saya semakin sakit hati. Saya bilang itu gara-gara dia, Pastor. Lalu dia cerita panjang lebar. Dan dia katakan ini, kemudian saya mulai sakit. Saya mulai rasa di bawah kanan, pinggang kanan saya sakit. Ketika saya ke dokter, dokter berkata bahwa kamu punya ginjal bermasalah. Sehingga terakhir dia katakan begini, saya akhirnya tidak punya dana, karena dokter katakan, kamu harus, kalau terus seperti ini, kamu akan cuci darah. Dia ketakutan. Kemudian dia datang, waktu itu saya ingat dia datang dan konseling dengan saya. Dan saya katakan begini, semua problem Bapak adalah dimulai dengan Bapak tidak bisa mengampuni saudara Bapak. Sehingga bisnis Bapak kacau, kesehatan Bapak mengalami sakit penyakit, nggak ada uang untuk berobat pun Bapak nggak punya uang. Dia tanya begini, apakah hubungan sakit hati dengan pekerjaan? Saya katakan ada. Efeknya sangat besar. Ketika Bapak kerja dengan cara yang marah, Bapak kerja dengan cara iri hati, setan punya akses untuk mencuri semua yang ada pada Bapak dan menyiksa Bapak. Bapak masuk dalam perangkap tipu daya setan, dan setan akan menghancurkan kehidupan Bapak perlahan-lahan. Hari itu saya ingat, dia dituntun untuk ngampuni. Dan setelah itu saya bilang, ini telepon kakakmu, dan katakan, saya ngampuni engkau, sekalipun Bapak nggak salah, saya lupakan semua kesalahanmu, kamu tetap kakak saya, dan pulih kembali. Kehidupan mereka pulih kembali. Saudara, jalan 6 bulan, bisnisnya dipulihkan kembali. Kemudian setelah itu, dia pergi ke dokter, ketika diperiksa, nggak ada sama sekali. Dokter katakan, kamu minum obat apa? Ginjal kamu baik-baik kok. Bapak Ibu jangan masuk dalam perangkap setan. Setan nggak punya belas kasihan sama sekali. Tapi ketika Anda datang kepada Tuhan, Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh dengan belas kasihan, Tuhan penuh dengan berkat, Tuhan akan memberkati saudara. Perhatikan prinsip Yusuf. Dia seorang anak muda, tapi dia sangat tahu prinsip tentang bagaimana mengampuni dan melupakan. Dia tidak menyimpan, justru dia memberi makan kepada saudara-saudaranya yang menyakiti dia, yang memperlakukan dia dengan tidak adil. Kalau Bapak Ibu baca tentang kisah Yusuf, dia menangis, saudara. Dia dilemparkan ke dalam sumur, dia menangis. Dia dijual, dia menangis. Seorang anak yang kecil, pasti dia berkata, ini kakak-kakakku jahat. Itu seumur hidup pasti ada bekasnya. Tapi dia belajar untuk tidak mengingat-ingatnya. Kalau Yusuf saja tidak mengingatnya, saya percaya saudara dan saya juga mampu untuk tidak mengingat kesalahan yang orang lakukan kepada saya. Sehingga itu akan membuka akses berkat kepada kita. Pintu mujizat setiap hari terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan ini harus menjadi sebuah keputusan, supaya kita tidak terjebak dalam tipu daya setan. Tidak masuk dalam permainan daripada tipu daya setan. Dan itu ada di pikiran dan hati saudara. Harus jaga hati kita, supaya hati kita tetap pure, tetap murni di hadapan Tuhan. Saya nggak lihat Amen Unlimited,
Saya nggak lihat amin 500 juta triliun kali di situ. Ya, mungkin orang nipu saudara dalam bisnis. Orang pinjam uang Bapak Ibu dan tidak mengembalikan, janji kembalikan, tapi sekarang sudah 5 tahun, 7 tahun belum kembalikan. Mungkin suami melakukan kesalahan kepada istri, istri melakukan kesalahan kepada suami, anak-anak lakukan kesalahan kepada orang tua, teman, rekan, saudara, dalam pelayanan lakukan kesalahan karena perkataan, karena tindakan, karena sikap mungkin. Mungkin gembala kepada jemaat, pemimpin dengan bawahan-bawahan dengan pemimpinnya. Ngampuni. Itu jalan keluarnya Bapak Ibu. Dan melupakan. Hal yang keempat adalah sadar bahwa di tengah situasi yang menyakitkan, Tuhan selalu merencanakan hal yang baik bagi kita. Ingat bahwa di tengah situasi yang menyakitkan, Tuhan merencanakan sesuatu yang baik bagi saudara dan saya. Saudara perhatikan bahwa Yusuf dibuat ke Mesir. Dia ada di pasar para budak. Tapi rancangan Tuhan itu tidak hilang ketika dia jadi budak. Ketika dia diperlakukan dengan semena-mena selama 13 tahun. Tapi Alkitab katakan justru Tuhan pakai keadaan itu mempersiapkan dia untuk menjadi Perdana Menteri. Yusuf itu dibawa keluar dari penjara. Kemudian saat itu juga dia menjadi Perdana Menteri. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhan bisa pakai kita dalam keadaan terpuruk apapun. Situasi yang mungkin orang berkata hopeless, tidak ada harapan. Orang berkata begini, apa mungkin dipulihkan? Tuhan sanggup memulihkannya. Tuhan sanggup menjadikan padang gurun menjadi kebun buah-buahan, padang belantara bisa diubahkan menjadi sumber mata air. Tuhan sanggup bisa mengubahkan keadaan saudara, karena rencananya itu indah bagi kita. Amin. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya tidak lepas dari rancangan Tuhan. Semuanya tidak lepas dari seizin Tuhan. Pasti Tuhan izinkan supaya saudara dan saya bisa membawa berkat bagi banyak orang. Saya diizinkan untuk mengalami yang namanya keadaan sakit hati dulu 30 tahun yang lalu, tujuannya supaya saya bisa ngajar orang lain. Supaya kita jangan hidup di dalam sakit hati itu, karena hidup kita akan hancur. Kita akan hidup melanggar firman Allah. Saya nggak pernah ke gereja. Saya ke gereja setahun sekali. Ya, setahun sekali, kalau itu Natal saya pergi ke gereja. Setelah itu hari Minggu pun, saya masih keluar dengan anak-anak saya. Ribuan, ratusan orang itu lari. Di depan gereja cuma diam. Setelah itu ribut lagi, suaranya menggema lagi. Tapi saya percaya ketika kita datang mengampuni, hubungan saya dengan Bapa saya kembali pulih. Yang dulunya kalau ngomong satu kata itu ajak berantem. Tapi ketika pulih satu hari bisa telepon 3-4 kali, saudara. Itu hubungan yang pulih dan tidak mengingat lagi kesalahan yang pernah dilakukan. Saya percaya Tuhan mempunyai rancangan yang mulia dalam hidup kita. Dan Roma 8 ayat 28, ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Katakan amin. Amin. Dalam keadaan yang gak enak, dalam keadaan yang hancur, ingat, sadar bahwa di tengah-tengah situasi yang menyakitkan, di tengah-tengah situasi yang tadinya orang berkata tidak mungkin, yang sulit, Tuhan punya rencana besar bagi kita di situ. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita di situ. Dan saya percaya bahwa jika kita mampu mengasihi orang yang telah menyakiti kita, maka kita juga akan mendatangkan berkat atas hidup saudara dan saya. Jika kita mampu mengasihi orang yang menyalahkan kita, jika kita mampu mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita, maka kita akan mendatangkan berkat yang luar biasa atas kehidupan kita. Berkat Tuhan yang luar biasa akan Tuhan perintahkan datang dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Mengampuni itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena menyangkut harga diri. Perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Apa yang dialami oleh Yusuf itu sulit dilakukan. Bahkan dia memberikan 2 nama anak-anaknya untuk dia belajar melupakan. Aku telah melupakan apa yang terjadi di belakangku. Yang terjadi di rumah bapakku. Dia kasih nama anaknya. Dan yang kedua adalah, aku sedang berbuat 2 kali lipat. Efraim dan Manasye. Itu 2 anak Yusuf. Punya arti nama tentang satu-satunya tentang latar belakang dia. Dan salah satunya tentang masa depan dan apa yang akan terjadi.
aku akan bertumbuh dan menghasilkan 2 kali lipat. Mengampuni, itu sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita berhasil melakukannya, kalau kita bisa lakukannya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu, sehingga saudara dan saya akan mendatangkan berkat di atas kehidupan saudara dan saya. Bagi saya, orang yang dewasa rohani adalah mereka yang tidak menyimpan sakit hati di dalam hidupnya, tapi mereka yang selalu mau mengampuni kesalahan orang lain, melupakan kesalahan orang lain, dan tidak mengingat-ingatnya. Dia berkata bahwa hati dan pikiranku hanya diisi oleh firman Tuhan, bukan diisi oleh kebencian, tidak diisi oleh sakit hati, tidak diisi oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siapapun. Tapi kita mengisi pengampunan, kita mengisi hati kita dengan kasih, sehingga saudara dan saya belajar menjadi orang yang dewasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ketika itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka saya percaya bahwa pintu berkat akan dibukakan Tuhan bagi kita. Amsal 27 ayat yang ketiga berkata begini. Amsal 27 ayat yang ketiga. Amsal 27 ayat yang ketiga. Batu ada berat dan pasir pun ada beratnya. Tapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Pasir 100 kilo, batu 100 kilo, kalau Bapak Ibu pikul, itu berat. Apalagi kalau ikat di badan, itu berat. Dan Alkitab katakan begini, lebih berat dari dua-duanya itu, sakit hati terhadap orang bodoh. Jadi kalau Bapak Ibu sakit hati terhadap seseorang, itu beban yang paling berat daripada pasir, dan lebih berat daripada batu. Apalagi kalau kita ikat itu di badan kita, dibawa tidur, dibawa pergi kerja, dibawa ke mall. Ingat semua kesalahan orang, ketika dibicarakan kita marah, jantung kita berdebar-debar, kita berkeringat dingin, maka kita orang bodoh. Yang bilang bukan saya, yang bilang Amsal 27 ayat yang ketiga, firman Allah berkata itu. Karena itu buang sakit hati, ampuni, jangan ingat, sehingga hidup kita menjadi hidup yang ringan, enak dan ringan, dan jiwa kita mendapatkan ketenangan. Sebab itu tujuan Tuhan memberkati saudara dan saya, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mengampuni dan melupakan. Tuhan memberkati Bapak.